Assalamualaikum, Dini. Waalaikumsalam. Loh, Paman Doni, tumben kesini. Ada apa? Dini tadi habis nidurin Rena. Paman ada kabar buruk buat kamu, Din. Kabar buruk apa, Man? Kok kelihatannya serius banget? Oh iya, tadi ibu sama bapak kan pergi ke rumah Paman buat ngambil barang yang ketinggalan. Kok ibu sama bapak nggak sekalian pulang bareng Paman sih? Nah, itu dia, Din, yang mau Paman kasih tahu. Paman gak tahu kalau bapak sama ibu kamu itu ke rumah Paman. Nah, tadi Paman pas di jalan, Paman lihat ada rame-rame. Ternyata bapak sama ibu kamu itu kecelakaan, Din. Dan mereka itu tewas di tempat. Nggak mungkin. Paman Doni bohong kan? Nggak mungkin bapak sama ibu Dini kecelakaan sampai meninggal. Din, Paman tuh nggak salah lihat. Kamu yang sabar ya, nak. Jenazah ibu dan bapakmu lagi diurus di rumah sakit. Nanti beberapa jam lagi jenazahnya bakal dibawa ke rumah. Nggak mungkin. Semua ini bohong. Aku nggak percaya, Man. Nggak mungkin kan bapak sama ibu ninggalin aku sama Rena. Apalagi Rena masih bayi. Kamu yang tabah ya, Din. Kamu tenang aja ya. Nanti Paman sama Bibi bakal bantuin kamu kok ngerawat si Rena. Tapi Dini nggak percaya, Man. Kalau bapak sama ibu ninggalin Dini dan Rena. Dini mau lihat sendiri di rumah sakit jenazah bapak dan ibu. Jangan, Ren. Kamu di rumah aja jagain si Rena. Sebentar lagi jenazah itu bakal diantar ke rumah. Paman tahu ini berat banget buat kamu. Tapi ini takdir, nak. Kita itu nggak bisa melawan takdir. Sejatinya setiap manusia itu pasti akan meninggoy. Aku tahu, Man. Tapi aku belum siap ditinggal bapak dan ibu. Aku masih nggak percaya dengan semua ini. Padahal kan tadi pagi semuanya masih baik-baik aja. Andai aja bapak sama ibu nggak pergi ke rumah Paman, pasti mereka masih hidup sekarang. Astagfirullahaladzim, kamu nggak boleh ngomong gitu. Semua yang terjadi itu kan sudah ada yang mengatur. Tak lama kemudian, jenazah bapak dan ibu Rena pun sampai di rumah. Pak, Bu, kenapa kalian tega ninggalin Dini sama Rena secepat ini? Pak, Bu, Dini nggak sanggup hidup tanpa kalian. Dini dan Rena masih benar-benar butuh bapak dan ibu. Dini mohon, Pak, Bu. Sudah, Din, kamu nggak boleh berlebihan. Walaupun ini berat, kamu harus bisa menerimanya dengan lapang dada ya. Bapak sama ibumu itu pasti bakal sedih kalau ngelihat kamu itu kayak begini. Gak bisa, Man. Aku gak sekuat itu. Aku benar-benar sedih kehilangan bapak dan ibu. Aku juga kasihan sama Rena. Dia masih bayi dan butuh banget kehadiran ibu dan bapak. Kenapa sih ini semua harus terjadi? Gak adil banget deh rasanya. Din, kamu gak boleh ngomong gitu. Istighfar, Din. Sudah ya, kamu tenangin diri kamu dulu. Sekalian kamu cek keadaan Rena. Jangan sampai kamu itu terlalu sedih, jadi gak peduli sama adekmu itu. Astagfirullah. Iya ya, Man. Maafin aku ya. Aku egois terlalu mikirin kesedihanku sendiri. Kalau gitu aku cek Rena dulu sekalian buatin susu buat dia. Nah gitu dong, abis itu kamu juga istirahat ya. Dan kamu jangan ikut nanti ketika bapak dan ibu kamu dikuburkan. Baiklah kalau begitu. Tapi kalau nanti sudah dikuburkan, Paman balik lagi ke sini ya. Iya, nanti Paman balik lagi. Kamu tenang aja ya. Nanti Paman juga bawa Bibi. Setelah orang tua Dini dikuburkan, Din, Paman mau ngomong penting sama kamu. Bukannya Paman dan Bibi itu nggak mau ngurusin kamu dan juga Rena. Tapi tadi Paman tiba-tiba ditelepon sama bos Paman. Paman harus pindah kerja di luar kota, nak. Loh, kok gitu sih, Man? Paman kan udah janji bakal mau bantuin Dini ngurusin Rena. Maafin Paman ya, nak. Tapi mau gimana lagi, Din? Ini tuntutan kerja. Paman kan juga punya kewajiban untuk menafkahi keluarga Paman. Dan kamu tenang aja, nanti Paman bakal kirimin uang bulanan buat kamu ya. Tapi, Man, Dini tuh gak sanggup lah ngurusin Rena yang masih bayi itu. Jadi Dini mohon, Man, jangan pergi ke luar kota. Nggak bisa, Din. Paman bener-bener minta maaf ya. Kamu kan juga udah besar. Kamu pasti bisa kok urusin Rena yang masih bayi itu. Nih, Paman udah beliin susu yang banyak buat stok si Rena. Nanti kalau kamu itu butuh apa-apa, pasti bakal Paman kirim kok. Ya udah deh kalau gitu. Makasih ya, Man, udah mau peduli. Dari semua saudara bapak dan ibu, Paman Doni yang masih mau peduli sama Dini dan Rena. Aslinya mah aku itu mana peduli. Kan aku itu peduli karena sengaja mau ngambil harta warisan punya orang tua mereka. Iya, Din, sama-sama. Kalau gitu Paman pergi dulu ya. Jaga diri baik-baik. Iya, Man, siap.
Paman juga jaga diri ya. Jangan lupa selalu kabarin. Kalau bisa jengukin Dini dan Rena ya, Man. Kalau Paman lagi ada waktu luang. Pasti itu ya. Ya udah Paman pergi dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Duh, aslinya aku mah mana bisa ngurusin Rena sendiri. Tapi mau gimana lagi? Paman Doni kan dan keluarganya punya kehidupan sendiri. Aku juga nggak mau jadi benalu di keluarga orang. Ya, walaupun mereka saudaraku. Ya udahlah, mau gimana lagi? Aku harus bisa kuat dan sabar menjalani hidup ini. Sejak saat itu Dini pun mengurus Rena dari bayi sendirian hingga saat si Rena sudah besar dan sudah mau lulus SMA. Mbak Dini, aku mau minta uang dong. Kan sekolahku ngadain perpisahan. Aku butuh beli kebaya sama bayar make up, Mbak. Loh, emangnya kemarin uang yang Mbak kasih buat bayar perpisahan itu nggak cukup apa? Buat sekalian beli kebaya sama bayar make up, Dek? Ya nggak cukup lah, Mbak. Orang itu kan bayarnya sama sekolah. Kalau kebaya sama make up mah dari kita sendiri dong. Duh, gimana ya, Dek? Mbak lagi nggak megang uang sama sekali ini. Pekerjaan Mbak juga lagi ada masalah. Gimana kalau kamu pakai kebaya punya Mbak? Dan nanti Mbak yang make upin. Ih, kebaya punya Mbak loh, udah lama banget dan jelek. Dan aku juga ya Mbak, pengennya di make upin sama pemake up yang bagus. Ntar kalau di make upin Mbak malah jadi jelek. Ya terus gimana, Dek? Mbak kan lagi nggak megang uang. Kalau Mbak megang uang, udah langsung Mbak kasih ke kamu. Ya minjem gitu, kemana? Masa nggak mau berkorban sih buat adiknya sendiri? Astagfirullah, Mbak tuh selama ini kurang berkorban apa coba? Mbak loh kerja keras banting tulang buat ngerawat kamu dari bayi. Mbak loh sampai merelakan masa remaja Mbak buat ngurus kamu. Kebutuhan kamu dari bayi loh banyak. Emang sih awalnya Paman Doni mau bantuin, tapi lama-kelamaan Paman Doni malah ngilang kabar dan gak pernah mau ngirimin uang lagi. Jadinya Mbak harus kerja banting tulang sendirian. Ya kan itu emang kewajiban Mbak sebagai kakak Rena. Kalau aku jadi kakak, aku juga bakal kok ngelakuin yang sama. Iya, Mbak tahu kok. Tapi setidaknya kamu juga harus ngertiin keadaan Mbak. Kamu jangan malah egois mikirin keinginan kamu sendiri. Mbak, kok malah ngomongin Rena egois sih? Udahlah kalau gitu, aku nggak usah ikut perpisahan aja. Loh, kok malah gitu sih, Dek? Mbak kan udah bayar mahal-mahal buat biaya perpisahan kamu. Bodoh amat. Pokoknya kalau Mbak nggak ngasih uang buat aku beli kebaya dan make up, aku nggak bakal ikut perpisahan. Ya udah, kalau gitu Mbak coba cari pinjaman ya. Nah, gitu dong. Sebagai kakak, Mbak itu emang harus selalu mengutamakan kebutuhan adiknya. Ya udah kalau gitu Mbak, aku mau tidur dulu. Din, kamu kenapa kok kelihatan sedih gitu? Ini loh Mas, aku tuh lagi bingung mau minjem uang kemana lagi. Soalnya si Rena minta beliin kebaya sama bayar make up pas dia perpisahan nanti. Padahal dari awal aku udah tawarin dia pakai kebaya aku dan aku make upin. Dianya nggak mau. Itu kan Mas udah bilang berkali-kali, kamu itu jangan terlalu manjain dia. Ya kalau memang orang tua kamu itu masih ada ya nggak apa-apa. Ini loh semua kamu yang banting tulang dan kerja keras sendirian. Mas sedih banget tahu nggak ngelihat kamu itu kayak gitu. Sampai kapan coba kamu itu harus berkorban buat adik kamu itu? Ya sampai nanti adikku udah bisa nyari uang sendiri lah Mas. Iya Mas tahu, tapi si Rena itu harus kamu ajarin mandiri. Masa udah sebesar itu masih apa-apa minta sama mbaknya, ya kan? Udah aku ajarin Mas, cuma dia tuh katanya belum siap buat mandiri. Karena aku nggak tega, ya udahlah aku biarin aja. Nah itu dia kesalahan kamu. Gak seharusnya kamu itu membiarkan. Mana kamu itu selalu aja nunda ketika Mas ajakin nikah. Ya kan aku nggak bisa Mas, ninggalin si Rena sendirian. Lagian kan kamu nggak mau katanya kalau si Rena tinggal bareng kita setelah kita nikah. Ya gak maulah orang Mas itu pengennya tinggal berdua sama kamu doang setelah kita nikah. Nah ya udah kalau gitu, tungguin si Rena bisa mandiri dan kerja. Hehehe, Mas mau kan? Soalnya aku nggak bisa Mas nikah kalau si Rena belum bisa mandiri dan kerja. Iya Mas tungguin. Makanya kamu dari sekarang tegasin si Rena buat mandiri. Biar nanti pas dia itu udah kerja bisa apa-apa sendiri gak minta sama kamu lagi. Ya udah ini Mas kasih kamu uang buat si Rena ya. Buat beli baju sama make up. Daripada kamu itu minjem ke sana sini tapi gak dapet. Jangan Mas.
Aku jadi nggak enak. Selama ini kan Mas udah bantuin aku loh kalau aku lagi kesusahan. Udah gak usah pakai acara gak enak. Mas ini kan calon suami kamu toh. Makasih banget ya Mas. Aku beruntung banget deh punya pasangan sebaik Mas. Kalau gitu aku pulang dulu ya. Ini juga udah mau sore. Ya sama-sama. Ya udah yuk, biar Mas anterin. Nggak usah Mas. Mas kan abis ini ada kerjaan. Udah nggak apa-apa. Aku bisa kok pulang sendiri. Udah biasa juga. Saat di rumah, Assalamualaikum, Mbak pulang. Waalaikumsalam. Wah, Mbak udah pulang. Gimana Mbak? Mbak dapat kan pinjaman buat Rena beli kebaya dan make up? Iya, dapat kok. Nih, jangan dihabisin tapi ya. Kalau masih ada sisa, ditabung uangnya. Wah, akhirnya. Tapi Mbak, kalau segini mah langsung habis. Orang harga kebaya sama bayar make up kan mahal. Ya udah kalau gitu, Rena mau ke kamar dulu ya, sambil booking tukang make up. Oh iya, masakin buat Rena ya Mbak, soalnya Rena lapar banget nih belum makan. Ya ampun Dek, kenapa kamu gak masak sendiri sih? Di dapur loh, udah ada sayuran dan yang lain. Is, Mbak Dini tuh gimana sih? Kan Rena gak bisa masak. Udah, Rena mau ke kamar. Mbak pokoknya harus masakin ya buat Rena. Astagfirullah, kalau gini caranya, kapan coba si Rena itu bisa mandiri? tak lama setelah itu Rena pun lulus dan melakukan sebuah perpisahan. Mbak, aku ada kabar gembira tahu. Wah, ada kabar gembira apa Dek? Kok kelihatannya kamu seneng banget? Rena tuh ya Mbak ditawarin kerja di perusahaannya orang tua temen Rena. Wah, yang bener kamu Dek. Kok bisa sih kamu ditawarin gitu? Padahal kan kerja di perusahaan itu banyak persyaratannya. Kamu loh baru lulus SMA. Ya bisa lah Mbak, Rena kan pinter. Jadi banyak orang yang mau nawarin kerja Rena. Cuma Rena sreknya tawaran kerja dari orang tua teman Rena. Soalnya perusahaannya besar gitu. Walah, jadi begitu. Alhamdulillah Dek. Jadi kamu nanti bisa punya uang sendiri dan gak minta lagi sama Mbak. Iya dong. Mbak pasti selama ini gak ikhlas kan ngurusin Rena dan ngasih uang ke Rena. Astagfirullah, kok kamu ngomong gitu sih? Mbak ikhlas Dek, gak mungkin lah Mbak gak ikhlas ngurusin adik kandung sendiri. Kalau Mbak ikhlas, berarti Mbak harus beliin aku baju buat kerja dong. Loh, kenapa harus beli baju lagi toh Dek? Kan baju kamu banyak yang masih bagus. Sayang loh uangnya, daripada buat beli baju baru, mending buat yang lebih penting. Nah kan, Mbak Dini tuh pelit, gak ikhlas ngurusin aku selama ini. Nyatanya minta beliin baju buat kerja aja gak mau. Padahal kan bajuku itu udah jelek semua. Udahlah, Mbak itu emang udah gak pernah sayang sama aku. Ya ampun, kok kamu ngomongnya gitu sih? Ya udah, ntar Mbak beliin. Tapi nunggu Mbak gajian ya. Nah gitu dong, jangan lama-lama ya. Soalnya beberapa hari lagi aku bakal kerja. Bukannya kamu baru ditawarin ya? Kok udah mau kerja aja sih? Emang gak wawancara dulu gitu? Ya enggak dong, aku kan bisa langsung keterima. Wah, alhamdulillah banget dong. Mbak jadi pengen juga deh bisa kerja di perusahaan besar. Makanya, Mbak tuh pinter dong. Mbak tuh otaknya minus, makanya deh cuma bisa kerja jadi karyawan pabrik doang. Astagfirullah, kok kamu ngomong gitu sih? Tega banget loh kamu bilang gitu ke Mbak. Loh, itu bukannya fakta ya? Mbak kok tersinggung sih? Udahlah, pokoknya nanti Mbak beliin baju ya buat aku kerja. Aku mau tidur dulu. Ya ampun, kok si Rena bisa ya setega itu ngomong kayak gitu sama aku. Padahal selama ini aku yang ngurusin dia dan ngebiayain hidupnya dari bayi. Aku jadi ngerasa sedih banget deh. Tapi aku juga seneng karena akhirnya si Rena ini bisa kerja. Semoga aja deh dia bisa mandiri. Rena pun mulai bekerja di sebuah perusahaan besar dan untuk pertama kalinya ia bisa mempunyai uang sendiri. Wah, ya ampun, ternyata gajiku bisa sebanyak ini ya. Seneng banget deh akhirnya. Aku bisa punya uang sendiri. Jadi aku gak perlu minta lagi deh sama Mbak Dini yang pelit itu. Duh, enaknya beli apa ya? Ren, kamu baru gajian apa? Iya nih Mbak, tapi Mbak Dini gak boleh minta ya. Ini kan gaji pertamaku. Ya, jadi aku harus menikmatinya semuanya sendiri. Kamu tenang aja kok, Mbak gak bakal minta. Tapi kalau Mbak minjam boleh gak? Sedikit aja kok. Soalnya pacar Mbak lagi kena masalah, dia lagi butuh banget uang.
Loh, yang kena masalah pacar Mbak, kenapa harus aku yang repot? Dek, pacar Mbak itu kan selalu bantu Mbak ketika kamu minta duit. Kamu kan dulu sering banget minta duit ke Mbak. Oh, jadi Mbak gak ikhlas gitu ngasih uang ke aku? Udah aku kira ya, selama ini emang Mbak tuh gak pernah ikhlas ngurusin dan ngasih uang ke aku. Udahlah, mending sekarang aku pergi aja dari rumah ini. Aku kan bisa beli rumah sendiri. Dengan gajiku sekarang, aku bisa hidup lebih baik daripada hidup sama Mbak. Astagfirullah, Dek. Kok kamu gitu banget sih? Mbak itu cuma mau pinjam uang kamu sedikit aja. Pasti Mbak balikin kok kalau Mbak udah gajian. Dan kenapa, Dek? Kamu mau ninggalin Emak? Gak mau. Aku gak sudi ya ngasih gaji pertamaku buat Mbak. Mbak minjem ntar pasti gak mau dibalikin. Udahlah, aku pergi aja dari rumah ini. Sejak saat itu Rena pun pergi dari rumah Dini. Namun tak disangka karirnya malah kemudian melonjak, makin sukses. Dia pun kini menjadi orang yang kaya raya. Akhirnya aku bisa jadi orang yang paling kaya raya di kota ini. Ya berkat kepintaran dan kerja kerasku selama ini ya. Aku bisa beli semua yang aku mau. Dan aku udah gak perlu diatur-atur lagi sama Mbak Dini itu. Pasti sekarang hidup Mbak Dini makin susah deh. Hahaha. Loh, ini pesan dari siapa sih? Walah, dari Mbak Dini toh. Jadi sekarang dia udah mau nikah sama pacarnya itu. Ah, males buang-buang waktu aja. Ngapain coba dia pakai acara ngundang aku segala? Aku kan udah gak nganggap dia kakakku lagi. Udahlah, mending sekarang aku shopping-shopping di mall aja. Beberapa tahun kemudian, Ini kok Mbak Dini gak pernah nyoba ngehubungin aku lagi ya? Apa jangan-jangan dia udah miskin banget sampai gak punya HP? Hahaha. Udahlah, biarin aja. Mending aku nikmati kehidupan kaya rayaku sekarang. Dan pastinya aku harus bikin supaya perusahaanku makin sukses. Ini siapa sih yang tiba-tiba nelpon? Jangan-jangan Mbak Dini lagi. Coba deh aku angkat. Halo, ini siapa ya? kamu gak perlu tahu siapa saya. Intinya kamu itu harus kirimkan semua uang kamu ke nomor rekening saya yang sudah saya kirim. Kalau kamu gak mau ngirim semua kalau kamu itu gak mau mengirim semua uang kamu, maka saya akan meledakkan bom yang sudah saya taruh di perusahaan kamu itu. Kamu kira saya akan percaya begitu saja, ha? Perusahaan saya ini sangat aman dan gak mungkin kamu bisa meletakkan bom itu di perusahaan saya sembarangan. Lagian kamu tuh siapa sih? Gak jelas banget tiba-tiba nelpon ngancam minta TF uang. Kalau kamu tahu saya siapa, saya adalah saingan bisnis kamu yang sudah kamu buat bangkrut. Dan ya kalau kamu itu memang beneran gak mau transfer uang itu, saya akan langsung meledakkan bom yang sudah saya taruh di perusahaan kamu. Duh, itu orang beneran gak ya? Gak mungkin gak sih? Kan perusahaanku keamanannya bagus. Mana mungkin dia bisa naruh bom sembarangan di sini? Mati. Wah, tiba-tiba perusahaan Rena pun meledak. Rena pun tewas seketika.